warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitra Madani dengan nomor 111021008. Saya akan mengerjakan fungsi inter dan range dan saya akan langsung tes. Di sini saya sudah buat. Inter adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset tertentu. Dan di sini ada soal, yaitu Yami membeli sebuah HP Samsung seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per bulan. Yami membayar angsuran secara tetap sebesar 1.577.354 perak. Dan berapa bulan cicilan? HP-nya? Kita buat di sini harga sebesar 5 juta. Ini sebesar 5 juta. Terus kita ambil bunganya sebesar 10%. Ini 10%. Terus anuitasnya atau aset tetap sebesar 1.577.354. Dan kita akan mencari ampere-nya, yaitu namanya periode. Itu kita gunakan rumus sama dengan ampere rate. Rate artinya suku bunga per periode, yaitu sebesar 10%. Kita ambil 10%, titik koma. Di bawahnya lagi ada PMT yang artinya pembayaran yang dilakukan selama periode tertentu, yaitu sebesar 1,5, titik koma. Terus PF-nya yaitu nilai saat ini, yaitu sebesar harganya nilainya 5 juta. Jangan lupa dikasih negatif di depan PF-nya, itu cukup huruf ya hasilnya. Terus namanya periode itu 4 bulan per bulan. Terus kita akan mencari menggunakan tabel. Itu kan di sini 4 bulan berarti kita ganti secara saldo awal. Cara mencari saldo awal ini yaitu harga nilai tetapnya nilai saat ini, yaitu sama dengan harga enter. Sebenarnya gitu. Anuitas bunga. Cara mencari anuitas bunga yaitu saldo awal dikali dengan bunga. Jadi sama dengan saldo awal dikali dengan bunga 10%, enter. Terus mencari yang angsuran pokok, yaitu anuitas kurang dengan bunga. Jangan lupa di absolutkan, terus kurang bunga, absolutkan, terus enter. Terus cara mencari saldo akhir, yaitu saldo awal dikurangi dengan angsuran pokok, yaitu sama dengan 5 juta. Jangan lupa diabsolutkan, terus dikurangkan dengan angsuran pokok, absolutkan lagi, enter. Ya hasilnya. Terus cara mengasih dengan periode kedua yaitu tinggal ini sama ini. Terus kita tinggal geser ke bawah. Terus saya akan menjelaskan tentang
Fungsi rate yaitu suku bunga untuk menentukan besarnya nilai bunga PIN investasi angsuran dihitung secara berkala dalam periode tertentu. Itu di sini saya sudah membuat soalnya. Itu Rizka membeli HP Samsung seharga 5 juta secara kredit dengan jangka waktu 3 tahun. Rizka membayar angsuran secara tetap sebesar 2 juta. Berapa besar suku bunganya? Itu kita tulis harganya 5 juta. Terus tulis periode per tahun. Terus angsuran. Kita akan mencari lamanya bunga. Kita mencari lamanya bunga. Itu kita gunakan rumus rate sama dengan rate enter. Jadi ini tahun, terus angsuran ini 5 juta, enter. Sebesar itu namanya bunganya itu sebesar 10% per tahun. Cara mencarinya yaitu sama seperti NPR, yaitu saldo awal ini kita cari dengan 5 juta sama dengan harga. Dan terus bunganya yaitu saldo awal dikali bunga. Terus cara mencari angsurannya yaitu anuitas dikurang dengan bunga. Sama dengan anuitas sama dengan anuitas dikurang bunga. Jangan lupa diaktifkan terus yang kurang dengan bunganya. Terus saldo akhirnya yaitu saldo awal dikurang dengan angsuran pokok. Berarti sama dengan saldo awal dikurang dengan pokok. Enter. Cukup sekian dari penjelasan fungsi dari inter dan fungsi rate dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrul Razi akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang CAMPRING dan CAM-IPMT. Baik, pertama kita akan membahas itu CAMPRING. Jadi CAMPRING itu apa sih gitu kan? CAMPRING adalah formula Excel yang berfungsi untuk menghitung pokok kumulatif yang dibayarkan pada pinjaman antara start period and end period. Seperti atau misalkan ada 11 periode angsuran atas pinjaman dan kita ingin menghitung pokok yang dibayarkan dari periode misalnya periode keempat hingga periode ke-9. Dalam hal ini start period adalah periode keempat dan end period adalah periode ke-9. Di sini formula Excel-nya dapat dilihat yaitu sama dengan CAMPRING buka kurung rate separator kemudian NPR separator PV separator lagi start period dan separator lagi end period kemudian separator lagi dan type. Di sini juga dijelaskan kalau rate itu suku bunga tiap periode, NPR yaitu total jumlah periode pembayaran untuk pinjaman, PV nilai saat ini, start period yaitu periode pertama dalam hitungan, end period yaitu periode terakhir dalam hitungan, dan type adalah angka 0 atau dihilangkan. Maka pembayaran jatuh tempo pada akhir periode. Jika 1 maka awal periode. Contohnya itu
Misalkan diketahui soal seperti berikut ini. Jika diketahui rate-nya 8%, jangka waktunya 10 bulan, dan jumlah utang atau pokoknya itu 15.000, maka berapa pokok kumulatif yang dibayarkan pada pinjaman antara 3 sampai 8, periode 3 sampai 8. Nah, di sini juga telah dijelaskan tadi rate-nya itu sebanyak 8%, yaitu itu per tahun ya. Kan di sini diketahui itu 10 bulan. Jadi, kita cari dulu berapa periode itu per bulan, di mana rate-nya tuh kayak 8% ini dibagi 12 bulan dapat 0,0067. NPR atau jangka waktu itu 10 bulan, PV-nya di sini tertulis 15.000. Nah, iuran per bulan itu kita mencarinya pakai PMT, di mana materi ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya. Di sini kita berfokus ke yang ditanya itu berapa pokok kumulatif yang dibayarkan pada pinjaman antara 3 sampai 8. Maka di sini kita dapat menghitungnya dengan menggunakan formula Excel, yaitu Campring sama dengan sama dengan Campring ini buka kurung rate-nya yang ini yang 8% tadi, jangan lupa dibagi 12 ya, soalnya kan dia per bulan. Separator NPR, di sini Excel juga telah membantu kita. Separator lagi, di situ PV-nya itu sebesar ini, kemudian separator lagi, start periodnya di sini kan antara 3 sampai 8. Di sini juga disajikan tabel yang sudah dari gitu deh. Nah, di sini periode ketiga, separator lagi sampai periode ke-8. Titik koma 0, tutup kurung. Nah, jadi total Campring atau pokok kumulatif yang dibayarkan pada pinjaman antara 3 sampai 8 itu sebesar segini. Ya, itu materi Campring pertama. Selanjutnya itu materi CAM IPMT. Apa sih CAM IPMT itu? CAM IPMT adalah formula Excel yang berguna untuk menghitung bunga yang dibayarkan pada pinjaman antara start period dan end period. Misalkan ada 7 periode angsuran atas pinjaman dan kita ingin menghitung bunga yang dibayarkan dari periode kedua hingga periode keempat. Dalam hal ini start period adalah periode kedua dan end period adalah periode keempat. Bedanya dengan Campring tadi, Campring kita menghitung pokok kumulatif, sedangkan kalau CAM IPMT kita menghitung bunga yang dibayarkan. Jadi formulanya beda sedikit, yaitu di sini CAM IPMT sama dengan CAM IPMT buka kurung rate, separator NPR, separator lagi PV, separator itu start period, dan separator lagi end period, terakhir separator buat type. Dan di sini bedanya cuma bagian ini CAM IPMT dengan Campring. Yang bagian dalam kurung itu tuh sama, yaitu rate, separator NPR, separator PV, separator start period, dan separator end period, terakhir separator type. Di sini juga sama, itu rate itu suku bunga tiap periode, NPR itu total jumlah periode pembayaran untuk pinjaman, PV nilai saat ini, start period yaitu periode pertama dalam hitungan, end period yaitu periode terakhir dalam hitungan, dan type adalah angka 0 atau yang dihilangkan maka pembayaran jatuh tempo pada akhir periode. Jika 1 maka pada awal periode. Berarti kita menggunakan soal yang sama, di mana soalnya seperti ini. Jika diketahui rate-nya 8%, jangka waktu 10 bulan, dan jumlah utang 15.000. Jadi pertanyaan itu, maka berapa bunga yang dibayarkan pada pinjaman antara 3 sampai 8, periode 3 sampai 8. Berarti rumusnya ya formulanya sama dengan CAM IPMT, rate-nya yang ini lagi dan lagi dibagi 12 karena bunganya per bulan, NPR-nya dikata per bulan, maka bunganya itu di sini kan per tahun, jadi kita bagi 12. Separator NPR-nya 10 bulan, separator yang PP
Separatornya dari periode 3 lagi. Separator sampai 8. Separator 0. Tutup kurung. Enter. Nah, jadi bunga yang dibayarkan pada pinjaman antara periode 3 sampai 8 yaitu sebesar segini, yaitu Rp334. Dan tadi pokok kumulatif yang dibayarkan pada pinjaman antara 9 sampai 8 yaitu sebesar 8.949. Nah, di sini tadi kita pakai rumus Campring, yaitu formula Excel yang digunakan untuk menghitung pokok kumulatif yang dibayarkan pada pinjaman antara start period dan end period. Dan kalau yang ini itu kita untuk menghitung CAM IPMT, ini bagian bawahnya juga saya bikin, yaitu untuk menghitung bunga yang dibayarkan pada pinjaman antara start period dan end period. Ya, jadi mungkin segitu yang bisa saya dapat jelaskan tentang materi hari ini. Materi yang bagian saya itu Campring dan CAM IPMT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisyana Yulia Uwaires dengan NIM 211-102-1023. Dari kelompok 5, saya akan mencoba menerangkan salah satu fungsi keuangan, yaitu formula PMT. PMT merupakan fungsi yang sering digunakan dalam bidang keuangan karena berguna untuk menghitung besarnya angsuran yang harus dibayar secara periodik berdasarkan metode anuitas. Untuk kita sama-sama dapat lebih memahaminya, di sini saya sudah memiliki satu buah contoh yang dapat kita kerjakan bersama-sama, yaitu jika diketahui rate 8%, jangka waktu 10 bulan, dan jumlah hutang sebesar 10.000, kita diminta untuk menentukan jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan. Di sini dalam soal yang kita miliki, karena jangka waktu hanya 10 bulan, sementara tingkat suku bunga dihitung untuk per tahun, maka tingkat suku bunga atau rate yang kita miliki dibagi dengan 12. Kita hitung dulu. Di sini sama dengan 8% dibagi dengan 12. Oke, kita sudah mendapat hasilnya. Kita masukkan lagi monnya 10 bulan dan jumlah hutang kita yaitu 10.000. Bagaimana cara menghitung jumlah pembayaran setiap bulan atau jumlah angsuran kita setiap bulan? Di sini kita menggunakan formula PMT. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu sama dengan PMT. Kita klik saja PMT. Kita masukkan rate-nya yaitu pada sel B6. Masukkan separator. Saya memiliki separator titik koma. Lalu kita masukkan lagi mon atau bulannya. Separator lagi. Dan terakhir kita masukkan loan amount-nya. Oke, belum berakhir sampai di sini. Untuk EV dikosongkan saja karena tidak ada nilai masa depan yang akan diterima atau dibayar. Jadi di sini kita kosongkan dan tipenya diisi 0 karena pembayaran jatuh tempo pada akhir periode. Separator lagi lalu 0 dan tutup kurung. Oke, ini dia hasilnya. Jadi, jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap bulan adalah Rp37.303. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Lordensius Beneda Podeo. Saya akan mengerjakan salah satu soal menggunakan rumus IPMT. Rate adalah suku bunga per yang ditanya
adalah periode keberapa, dan unpar adalah banyak periode. Present value adalah harga atau nilai pada saat ini. Jadi bunga pokok pada periode kedua adalah 348.942 rupiah. Thank you.